diukir dalam Quran karena kesombongannya. Siapa Pak yang pertama? Ya Allah, lihat Firaun wajahnya ke saya. Bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada ayah beliau yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, berkenaan dengan akhlak Nabi SAW. Kata Sayyidina Husain, ya walidiyya, wahai ayahku, akhbirni, kabarkan kepadaku, kaifa kanat akhlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda majtama'a bi ashabi. Ya, tunjukkan, kabarkan kepadaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya. Ibu punya sahabat? Punya. Bapak punya sahabat ya? Para santri juga banyak sahabatnya. Nah, maka bagaimana sikap kita terhadap sahabat-sahabat kita ketika berkumpul? Contoh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, wahai putraku Husain, ya, kakekmu itu sifat dan akhlaknya mulia dan menjadi contoh. Bukan hanya manusia yang memuji, tapi Allah langsung yang memuji kakekmu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ibu-ibu hafal ya Bu, Pak hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Oh, mantap. Hafal ibu-ibu ya. Itu yang pertama ya. Sungguh kata Allah, ya, telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh atau suri tauladan yang baik bagimu. Lalu yang kedua, pujian Allah terhadap Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu hafal juga Bapak. Wa innaka la ala khuluqin azim. Mantap. Ya. Ini hafid-hafid semua kalau jamaah Hajrul Muslimin ya, kalau ditanya ayat pasti ketebak. Ya, Masya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memaparkan satu persatu akhlak Nabi SAW kepada Sayyidina Husain. Banyak akhlak Nabi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, saya bawa ke majelis ini 4 saja. Dari akhlak Nabi SAW, bagaimana Nabi ketika berakhlak ya, ketika beliau berkumpul dengan para sahabat. Saya bawa 4, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru akhlak ya, akhlak daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai anakku, kakekmu itu memiliki sifat daimal bisri. Itu beliau memiliki sifat menggembirakan orang lain, Pak. Ya, menggembirakan orang lain yang berada di sekitarnya. Itu para sahabat, Pak, kalau berkumpul dengan beliau, ya, mereka bergembira dengan adanya beliau. Dan ketika beliau pergi meninggalkan para sahabat rindu kepada beliau, ya, dan ingin segera berkumpul lagi bersama dengan beliau. Ibu juga Bapak begitu kan, Pak Awas ya? Ada temen gitu yang kalau datang seneng kita, ya, Bu, ada nggak Bu? Ya, kalau teman kita tuh datang pokoknya adem banget suasana itu, ya, kangen banget kalau dia nggak ada. Ya, kalau dia ada ngembirain banget, Pak. Terus kalau dia nggak ada, rindu kita kepada dia. Dan kita pun harus berusaha ya jadi teman yang kayak begitu, Pak. Yang kalau kita datang teman gembira, nggak gerutu, oh dia lagi, ya, bilang Bapak nggak ada, gitu ya. Kadang-kadang begitu, ya. Nah, kita berusaha ya dengan momen yang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita sama-sama berusaha untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang menggembirakan orang lain. Dan Nabi itu, Pak, ya, dalam rangka menggembirakan orang lain itu senang senyum, Pak. Ya, senang senyum. Maka Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah.
tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, di hadapan saudaramu, laka, bagimu, itu adalah sedekah. Di senyum kita terhadap saudara adalah sedekah. Ngasih duit susah karena memang kita mungkin terbatas, ya. Ngasih tenaga juga kita udah tua, nggak tua. Ngasih beras cukup untuk keluarga. Senyum aja Pak, kata Nabi, itu udah sedekah buat kita. Tapi senyum yang ada lawannya ya Pak. Jangan senyum sendiri ya. Senyum ada lawan, jangan hehehe gitu ya. Orang lihat ngapain tuh orang gitu ya. Nah, ada lawannya kalau ketemu tersenyum gitu ya. Jelas Bu, maka senyum kita jadi sedekah. Ya meskipun wajah kita pas-pasan ya, bukan pas-pasan, udah luar biasa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri wajah kita. Ya tapi mohon maaf ya, senyum itu Pak bisa mempercantik wajah. Senyum itu bisa memperbagus wajah kita. Sebagus apapun wajah ibu, kalau nggak ada senyumnya serem. Coba aja ketemu orang, ini orang judes banget gitu ya, nggak enak gitu. Ada orang disuruh maju, orangnya begitu males gitu ya. Jadi senyum, smile, you know smile? Yes. I know. Gitu, senyum. Saya senyum. Kalau ketemu gitu jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Bu? Nah, kalau kita dihadapin pada dua sahabat nih Pak. Ada satu sahabat kita kaya raya, rumahnya gedung. Kalau kita masuk ke rumahnya adem, angin semilir, angin buatan Pak AC itu. Lalu ketika kita duduk ya disiapkan berbagai macam minuman yang warna-warni Pak, sampai pelangi itu dimasukin gelas Pak. Ya. Terus hidangannya duren, sop duren. Ya. Siapa yang sini suka sop duren? Ada cendol duren. Kemarin saya beli sop duren 30.000 aja udah luar biasa itu di Cikarang. Ya. Ibu datang ya ke teman ibu yang rumahnya kaya raya, hidangannya banyak, minumannya warna-warni, makanannya enak-enak ya, tapi ketika ibu datang ya terus disuruh duduk ngomongnya gini, tuh makan tuh gitu. Nggak ada senyumnya gitu ya, tuh makan ya. Kira-kira enak nggak begitu? Nggak enak, seenak apapun ya. Kalau makanan mah bisa dibeli, tapi kalau suasana susah dibeli Pak. Coba cari suasana yang enak beli, gak ada yang jual. Ya, dijual suasana enak, dijual rasa enak, 10.000 3, gak ada. Nah, temen yang kedua, ini rumahnya biasa. Ya, rumah-rumah kayak kita ya. Mohon maaf rumah kayak saya, kalau rumah ibu mah gedung-gedung. Ya, rumah-rumah kayak kita begitu ya. Kalau datang masuk paling disediakan teh manis, singkong rebus, ya Bu. Besok datang singkong rebus lagi, besok datang singkong rebus lagi, ya temannya teh manis atau kopi. Tapi luar biasa di dalam menyambut kita, ya udah kayak saudara begitu, padahal tetangga gitu. Ya senyumnya, ya Allah Pak Slamet, silakan masuk Pak Slamet. Ayo, ini singkong mahal loh Pak ini, beli di luar negeri ini. Padahal beli di Mama Dimas itu ya. Oke. Enak nggak gitu Pak kalau kita datang begitu? Sekarang kalau ibu boleh milih, ibu mau milih temen ya yang ngidangin durian apa singkong kalau gitu? Jujur, nggak rugi nih. Jujur, mau singkong apa durian? Ya, singkong ya. Karena apa Pak? Kalau makanan mampu kita beli, tapi suasana persahabatan itu tidak bisa kita beli. Jadi sahabat, para bapak dan ibu sekalian, sifat Nabi yang pertama adalah menggembirakan orang lain. Iman bis. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai anakku Sayyidina Husain, kakekmu itu Rasulullah SAW memiliki sifat layyinal janib, yaitu hati yang lembut, tawadu, tidak sombong. Itu Rasulullah Pak. Hatinya lembut, tawadu, tidak sombong. Karena yang pantas sombong Pak sebenarnya Rasulullah Pak. Yang pantas sombong Rasulullah. Dalam hal ibadah lihat aja. Bagaimana ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW itu nggak pernah berhenti sholat sampai kaki beliau bengkak. Ya, Sayyidatuna Aisyah bingung. Ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu yang akan datang?
sehingga engkau maksum, terpelihara dari dosa, engkau tidak memiliki dosa. Tapi kenapa sholatmu nggak pernah berhenti? Ya, sampai aku lihat kakimu bengkak. Di Rasulullah itu nggak pernah berhenti sholat, kakinya bengkak. Bukan kepalanya yang hitam, jidatnya hitam, bukan ya Bu? Jadi jangan hitam-hitamin jidat gitu sengaja digosok-gosok biar hitam, biar disangka alim kita, bukan. Min asaris sujud, bekas sujud itu nanti dilihat di akhirat, bukan di dunia. Jadi kalau ada orang hitam ini baru dicurigai, ya mungkin ini dia riak, ingin menunjukkan kepada kita kalau dia ahli sujud. Sedangkan Rasulullah jidatnya wah bersinar, nggak ada hitam-hitam di sini, bengkak kakinya kata Sayyidatuna Aisyah, beliau kakinya bengkak karena banyak sholat. Jadi yang pantas sombong Rasulullah. Ya, kalau kita biasanya kalau dikasih kelebihan sedikit sama Allah gimana Pak Abbas, Pak Joko? Ya, kita biasanya langsung merasa diri kita yang paling-paling. Benar ya Bu? Paling hebat kayaknya saya. Paling kaya saya juga kayaknya. Ya, paling mulia di masyarakat saya. Wah, paling bermanfaat di masyarakat saya juga. Nah gitu biasanya kita gitu Pak. Kalau udah merasa lebih sedikit, udah yang paling hinggap dalam hati kita, paling hebat saya gitu. Ya malu Pak, malu. Rasulullah aja ya yang memiliki kunci surga, ya, dan pintu itu tidak akan terbuka sebelum beliau masuk ya ke dalam pintu surga itu, beliau nggak sombong. Beliau tidak sombong. Maka malu lah kalau kita punya lebih sedikit terus kita sombong sama tetangga gitu ya. Malu ya, hadir maulid tiap hari, mana-mana ada maulid datang tapi sombong, mana akhlaknya yang dibawa dari Nabi nggak dapat. Ya kalau sebegini jangan sampai kita diukir dalam Quran sebagaimana dua tokoh besar diukir dalam Quran karena kesombongannya. Siapa Pak yang pertama? Fir. Ya Allah, melihat Firaun wajahnya ke saya. Firaun. Ya. Firaun. Kenapa Firaun? Karena Firaun mengaku dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi katanya. Ya maka karena kesombongannya Allah benamkan, ya Allah tenggelamkan Firaun di laut merah dengan asbab ya dia ngejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Ya ketika di tengah laut merah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jasadnya sampai sekarang masih utuh Pak di Mesir. Ya Pak Bas ya, kalau yang umrohnya plus Mesir itu nanti bisa kalian jasadnya Firaun masih awet di Mesir. Ya Raja Ramses II ya. Firaun. Nah, ada, silakan yang kangen sama saudara yang kumpulin ke Mesir. Nanti kalau ditanya mau kemana? Mau ke rumah paman di mana? Mesir. Emang saya mah pamanmu? Firaun laknatullah alaih. Yang kedua, siapa yang diukir dalam Quran sebagai orang yang sombong? Qarun ini Pak hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Dia orang miskin dulu Pak. Orang miskin, ya, udah gak punya apa-apa. Tapi karena dekat dengan Nabi Musa, dia minta kepada Nabi Musa, ya Musa, mintalah kepada Allah biar aku jadi orang kaya, biar hartaku banyak. Lah Nabi yang doa Pak pasti dikabul. Nabi Musa berdoa dengan harapan nanti hartanya Qarun ini yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Didoain sama Nabi Musa, maka jadilah Qarun itu sebagai orang yang kaya raya Pak. Ya kuncinya nggak mampu diangkut oleh orang. Ya dia pakai unta kuncinya itu Pak. Karena saking banyak kuncinya Pak, berpeti-peti itu kunci harta karunnya Pak dibawa pakai unta. Kalau kita kunci harta karun kita Pak udah satu, udah agak bengkok, karatan gitu, tinggal dibuka ya. Ada bangku yang udah patah, ya ada macam-macam. Ya Qarun hartanya banyak, sampai kuncinya tidak mampu dipanggul oleh orang, dibawa pakai unta. Nabi Musa bilang begini, "Hei Qarun, keluarkan zakat dari harta yang Allah berikan kepadamu." Kata Qarun, "Nggak perlu. Ini harta saya. Ini saya susah payah," kata begitu. Nggak perlu saya berbagi dengan yang lain. Maka ketika dia berbicara begitu Pak, bumi bergetar. Ya Allah tidak ridho. Nah, Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi beserta dengan harta Qarunnya. Maka dikenal dengan harta Qarun. Makanya ibu, bapak, kalau ada orangnya ibu
ibu nih misalnya nih nyari harta karun di Kalibusa itu salah. Harta karun di Mesir. Jangan Kalibusa diubah-ubah. Ngapain nyari harta karun nggak ketemu? Karun ditenggelamkan di Mesir. Kalau ibu mau ke sana patungannya 5.000 kita ke Mesir. Ngapain cari harta karun? Nah itu jelas Pak. Nah, Nabi itu tawadu, lemah lembut, tidak sombong. Kalau ada di antara kita ya ngaku umat Nabi tapi sombong, ya berarti bohong. Jelas Bu? Yang ketiga, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada putra beliau Sayyidina Husain radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ya wahai anakku, ketahuilah bahwa kakekmu itu memiliki sifat wala ayyabin." Wala ayyabin. Beliau itu tidak pernah lisannya mencela orang. Tidak pernah lisan beliau itu mencaci orang. Tidak pernah beliau lisan itu melaknat orang. Kalau ada sekarang ulama yang ngaku ulama suka mencaci maki, suka melaknat sesama orang-orang Islam, ketahuilah sesungguhnya dia bukan umat Rasulullah. Umat Rasulullah saja bukan, apalagi cucu Nabi. Bukan. Dan sekalian, ya. Jadi Rasulullah nggak pernah nyakitin hati orang. Ya, Rasulullah itu orangnya enjoy, enak, ya. Jadi kalau ada ibu nyakitin orang, kan nyakitin nggak melalui lisan, kadang-kadang tulisan. Hati-hati. Sekalian ya, karena lisan itu adalah perkara yang sangat penting. Ya, kata Nabi SAW, "Ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan." Ya, tidak ada yang Allah ciptakan ya pada diri manusia yang paling mulia yang ada pada dirinya kecuali lisan. Tidak sekalian. Karena lisan ini Pak bisa menyelamatkan orang, yang kedua bisa menjerumuskan orang. Gara-gara lisan yahdi ilal jannah, orang bisa masuk surga. Gara-gara lisan yahdi ilan nar, orang bisa masuk neraka karena lisan kita. Hati-hati, jaga lisan kita. Nabi SAW adalah sebaik-baik orang yang menjaga lisan. Penyakit lisan apa saja Bu? Kadzib, dusta, riba, menyeritakan orang lain, namimah, ngadu domba, apalagi Bu? Ya, fitnah dan sebagainya. Itu yang gitu tuh penyakit lisan dijaga. Maka kata ulama, kalau lisan kita ingin berkah, jaga 4 hal ini Bu. Yang lisanul barokah arba'ah. Lisan yang berkah itu tolong dijaga 4 ini. Yang pertama, likas roti zikri. Ya, perbanyaklah lisanmu untuk zikir kepada Allah. Gunain nih mulut kita Pak Joko buat zikir. Lalu yang kedua, likas roti doa. Perbanyak lisanmu untuk berdoa. Yang ketiga, likas rotin nasihat, manfaatkan perbanyak lisan kita untuk memberi nasihat. Dan yang keempat, likas roti tilawatil Quran, perbanyak lisan kita untuk baca Quran. Ini kalau 4 itu kita lakukan, nggak ada waktu kita untuk nyeritain orang, jelek-jelekin orang. Jelas Pak? Jelas? Nggak ada nih. Ya, mohon maaf agak kelamaan karena memang kita mulainya agak malam. Terakhir sekalian. Ya, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada putra beliau Sayyidina Husain radhiyallahu an, "Wahai putraku, Nabi SAW kakekmu itu memiliki sifat wala musyahid." Wala musyahid. Apa itu wala musyahid? Beliau Pak tidak pernah pelit, enggak kikir. Apa itu Pak bahasanya Pak? Enggak koret, enggak medit, enggak buntut gasiran, enggak pantat kuning gitu ya. Nah itu kan bahasa pelit ya. Nah itu dalam agama kita Pak, pelit itu ada 2. Yang pertama bakhil. Yang pertama bakhil. Yang kedua syuh. Ya syuh. Al-bakhilu ba'idum minan nas, ba'idum minallah, qaribum minan nar. Orang bakhil itu jauh dari manusia, ya, jauh dari Allah, dekat kepada neraka. Bakhil, 1 bakhil, 2 syuh. Apa perbedaannya? Bakhil itu begini Pak. Bakhil itu dia pelit kepada orang lain tapi tidak pelit kepada diri sendiri. Bakhil pelit sama orang lain tapi tidak pelit pada diri sendiri. Nih ibu-ibu yang kemarin pergi ke Batu Quran,
Biasanya kalau kita punya rencana mau pergi Pak, kan pada nyiapin makanan ya Bu. Ada yang nyiapin jeruk, lontong ya. Itu bawanya kan bukan sedikit, bawanya banyak. Biar apa? Biar di bis bisa berbagi. Kita niatnya begitu kan. Itu kalau orang bakhil Pak, dia bawa cukup diri sendiri Pak, karena pelit sama orang lain. Sama dia dirinya enggak. Lontong bawa satu, bawang satu, cabenya satu, minumnya satu. Buat apa? Buat dia. Orang lain mah bodo amat, tuh bakhil. Tuh bakhil tuh. Jadi kalau ada bapak ibu pergi ke suatu tempat bersama-sama, bawa buat diri sendiri, bakhil namanya. Tapi kalau dilebihkan, nggak masuk bakhil. Ibu-ibu biasanya kalau di sini yang saya lihat biasanya berbagi dengan orang lain. Yang kedua suh. Kalau suh itu Pak, dia pelit sama orang lain, pelit juga sama diri sendiri. Ya, kalau ditanya dia Bude nggak bawa mama, enggak, ngapain? Kata dia. Kalau ini orang-orang suh Pak, ngapain gua bawa? Gitu. Ya, yang lain pada bawa, ada yang bawa jeruk, gua mau usah bawa. Tuh, pelit sama orang lain, pelit sendiri. Bener Pak, duduk di bis nih, mau berangkat, kan ibu-ibu yang lain kan pada bagi biasanya. Dia mah pahanya dirapetin. Datang satu, Bude jeruk, oh iya makasih. Datang lagi, Bude lontong, makasih. Bude gorengan, makasih. Bude cilok, makasih, kata dia. Tuh kan, gua nggak bawa apa-apa, banyak kan. Itu orang suh Pak. Dia mah ngarepin pemberian orang, tapi dia nggak mau beri. Nah, itu kalau ada ibu-ibu begitu tuh, yang pergi jalan-jalan sama temennya, nggak bawa apa-apa, suh namanya. Lebih parah dari bakhil. Ada nggak Bu tunjuk? Wajah-wajahnya wajah-wajah dermawan semua. Ya, dermawan semua. Ya, as-sakhiyyu qaribum minan nas, qaribum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minan nar. Jadi orang dermawan itu ya qarib, dekat dengan manusia. Qaribum minallah, dekat dengan Allah. Ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil qarib, ba'idum minan nas, ba'idum minallah, qaribum minan nar. Ibu tinggal pilih, mau dekat sama manusia, dekat sama Allah, dekat dengan surga, atau jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat sama neraka. Kira-kira enakan mana Bu? Dekat sama neraka? Ya, mudah-mudahan Pak, ini sifat tadi Pak, sifat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama apa Pak? Yang pertama menggembirakan orang lain. Lalu yang kedua, hati beliau lembut, tawadu, tidak sombong. Yang ketiga, tidak pernah lisan mencela, mencaci, melaknat. Pokoknya nggak pernah keluar dari beliau itu yang buruk. Dan yang terakhir ada apa Bu? Ya, beliau tidak pelit, tidak kikir. Berbagi itu nggak harus banyak ya Bu. Ya, sedikit kalau masih bisa dibagi, ya misalnya ada roti satu masih bisa dibelah nih, masih bisa dibelah. Itu dermawan namanya. Jelas Pak? Jadi berbagi tidak harus banyak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.